Batagor, bakso, tahu goreng. Baksonya bukan dari sapi, tapi pakai ikan tenggiri. Olahan ikan di daerah pesisir bukan hal aneh. Tapi Bandung yang dataran tinggi dan jauh dari pantai justru punya makanan khas dari ikan. Tenggiri hidup di perairan dangkal, tersebar di seantero Indonesia. Menangkap ikan tenggiri harus pakai umpan khusus, yaitu ikan tembang, komo dan selar yang masih hidup. Untuk bahan batagor Bandung, tenggiri harus didatangkan dari Jakarta dan Cirebon. Yap, harus melewati perjalanan panjang sebelum ikan berubah bentuk jadi sepiring batagor. Disisit, salah satu batagor legendaris di kota Bandung. Di batagor ini kita menggunakan ikan tenggiri yang segar, yang belum frozen. Jadi masih fresh dan sehari mungkin kita habiskan 30-40 kg ikan tenggiri sehari. Pak Kris mengemban tanggung jawab sebagai generasi kedua usaha batagor yang berdiri sejak tahun 1985. Keaslian batagor yang berbahan utama ikan tenggiri tetap dijaga. Bukan sembarang tenggiri. Tenggiri minimal berusia 1 tahun dengan bobot lebih dari 3,5 kg. Ikan tenggiri dibersihkan dan dikerok dagingnya. Di batagor ini kita menggunakan bumbu-bumbu yang natural semua seperti tapioka, garam, penyedap rasa, dan merica. Tidak ditambahkan lagi pengawet atau perasa-perasa lain yang artifisial. Jadi kita pure makanan ini sehat. Adonan daging tenggiri dikombinasikan dengan tahu. Tahu inilah yang bikin batagor beda sama somai yang dibungkus pakai kulit dari tepung. Menurut info yang Unyil baca, batagor berawal dari ketidaksengajaan. Tahun 70-an, pedagang tahu bakso menggoreng dagangan yang tidak laku terjual. Dari situlah tahu bakso yang tadinya dikukus diolah lagi dengan cara digoreng. Tapi saat itu masih disebut tahu bakso goreng saja. Dulu di tahun 1985, ayah saya sendiri, Pak Rudi, dia yang bikin merek di depan rumah untuk berjualan bakso tahu goreng. Dia singkat menjadi Batagor. Apa yang bikin batagor dari kedai ini punya banyak penggemar? Kualitas tetap terjaga sejak tahun 1985. Ukurannya jumbo, digorengnya gak cukup sekali, tapi 3 kali. Penggorengan pertama pada suhu rendah untuk mematangkan bagian dalam. Penggorengan kedua dengan suhu tinggi untuk menghasilkan teksturnya di bagian luar. Penggorengan ketiga untuk menghangatkan saja. Kalau untuk oleh-oleh, batagor dijual dalam bentuk frozen. Bukan batagor mentah, tapi batagor sudah digoreng 2 kali. Menggunakan kemasan vakum, batagor ini bisa tahan sampai 24 jam di suhu ruangan dan 2 bulan di freezer. Apalagi yang bikin batagor makin nikmat? Yap, bumbu kacangnya. Untuk bumbu kacangnya sendiri, batagor ini tetap menggunakan resep lama sejak dahulu yang tetap sama, cara memasaknya pun sama. Karena kita ingin menciptakan suatu rasa yang tetap ada dari dulu sampai sekarang, rasa sambalnya pun sama. Cara makan batagor original bukan disiram bumbu kacang, tapi batagornya dicocol. Cuma balik lagi ke selera aja ya. Mempertahankan usaha selama lebih dari 30 tahun, apa cukup dengan menjaga rasa dan kualitas? No, tetap harus ada inovasi dan variasi. Batagor original, cek. Batagor frozen, cek. Siomay, cek. Batagor kuah, cek.
Inovasi batagor dengan kuah bakso juga jadi favorit. Mirip seperti bakwan Kawi. Usia kedai boleh tua, tapi pengunjungnya datang dari berbagai kalangan, termasuk beberapa figur publik. Satu lagi yang bikin istimewa, batagor original ini cuma ada di kota Bandung, gak ada di kota lain, supaya pengunjung tetap bisa bernostalgia. Makasih ya. Jadi Batagor Riri ingin menjual makanan khas Bandung yang menjadi makanan nostalgia, di mana orang yang datang ke sini tuh teringat kembali masa lalunya atau masa SMA-nya, di mana dia pernah jajan Batagor Riri pada masa lalu dan sekarang beli lagi tuh rasanya masih sama. Yuk kita kemon!